3 Dracula. Dracula yang pertama masih anak-anak, ada tes mental, uji nyali, uji kemampuan. Dia bilang sama Dracula yang sudah senior, kakek tahu nggak, ada di depan sana itu ada desa. Lihat saya bagaimana saya kerja. Dalam tempo waktu 1 jam, dia kembali dengan muka penuh darah. Kakeknya bilang, wah hebat sekali, kamu bisa dalam waktu 1 jam 1 desa habis. Apa yang kamu lakukan? Semua sapi dan semua penduduk yang tua-tua saya hisap habis. Yang dewasa, dia katakan kepada Dracula tua itu, kalau saya tidak mau kalah, saya sudah lebih tua, pengalaman saya lebih banyak, tunggu. Tidak sampai 1 jam, cukup 10 menit, secepat kilat langsung dia kembali. Mukanya berdarah, ya, dan ditanya, hebat sekali kamu. Ternyata bukan hanya 1 desa, 2 desa itu habis. Ya, semua penduduk dan semua binatang habis. Saya hisap darahnya, tak cocok bumbunane. Kok nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngono. Yang tua nggak mau kalah. Kamu harus belajar sama kakek ini ya. Kakek ini sudah pengalaman ini. Kalau soal hisap menghisap, sebelum kamu lahir kakek sudah menghisap. Lihat nih kakek, perhatikan apa yang kakek lakukan. Kamu lihat di depan sana, itu ada kota, 2 kota. Secepat kilat, jret, 1 menit, dia langsung kembali dengan muka penuh darah. Wah, itu yang anak kecil dan Dracula muda itu begitu terperangah dan terpesona. Hebat sekali kakek. Apa yang kakek lakukan? Begini, muka saya penuh dengan darah. Kamu lihat di depan sana, itu ada yang namanya kota. Lihat kek, kamu lihat di depan kita ini ada tiang listrik. Lihat kek, masalahnya aku tidak melihatnya. Wes angel. Jadi dia nggak lihat jalan, santap, matanya rabun, mukanya gak karu-karuan, hancur, belum sempat dapat korban. Dia yang jadi korban duluan. Yang sudah berpengalaman kadang-kadang menganggap bisnis ini remeh sekali. Kok ini jari siapa? Oleh karena itulah teman-teman, mengapa ada orang yang tidak bisa berhasil di dalam usaha ini? Mengapa ada orang yang bisa sangat sukses di dalam usaha ini? Sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara berpikirnya dan kesediaannya untuk berinteraksi terhadap hukum-hukum yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Menurut Anda, ada nggak orang yang punya penghasilan 38 miliar per tahun dari Allianz? Ada ya? Yang penghasilan 1 miliar per tahun dari Allianz? Ada kan? Yang berpenghasilan 500 juta dari Allianz per tahunnya? Ada kan? Itu Pak Anto itu. Yang berpenghasilan 100 juta dari Allianz? Ada, para BP Anda ini. Yang berpenghasilan puluhan juta, para Excel dan Core Leader. Yang berpenghasilan jutaan, para BP, ya. Yang berpenghasilan ribuan, ratusan, bahkan ribuan, ada nggak? Bahkan yang tidak punya penghasilan pun juga ada. Pertanyaannya, mengapa yang satu punya penghasilan miliaran, yang satu penghasilannya cuman ribuan? Sedangkan produknya sama, marketing plan-nya sama, caranya sama. Ini kan yang jadi pertanyaan. Kita seringkali bekerja berdasarkan asumsi. Persis seperti teman saya yang melihat Allianz hanya melihat hitungan-hitungan, dan dia katakan kepada saya mau tanya sama Pak Alam, komitmennya di bisnis ini itu kira-kira seperti apa? Saya heran, maksudnya komitmen itu gimana Pak? Kira-kira kalau saya membangun bisnis ini, Pak Alam mau nggak datang ke Palembang? Saya tanya sama dia, loh enggak, bukannya keliru Pak, Bapak belum bergabung, saya sudah bergabung 3 tahun waktu itu.
Saya sudah 3 tahun di sini, kenapa saya yang ditanya komitmennya? Loh gini loh Mas, kalau soal masalah BP itu gampang buat saya. BP itu nggak usah ngomong hitungan 1 bulan sama Pak Alam, 1 minggu loh saya bisa jadi BP. Oke Pak, kalau memang Bapak bisa menjadi BP dalam waktu 1 minggu, saya 2 minggu akan datang di Palembang. Oke, kira-kira kalau nyampe bisa ya Pak, kalau nggak nyampe gimana Pak? Kalau 1 minggu saya nggak bisa jadi BP, jangan panggil nama saya. Sampai sekarang nggak pernah saya panggil namanya. Terlalu menggampangkan gitu ya kira-kira teman-teman ya. Jadi ini penting sekali kita memahami bisnis ini yang kelihatannya sederhana. Itu kita harus menguasai dari tahap demi tahap. Karena saya percaya jika Anda tidak sibuk di sini, Anda pasti sibuk di tempat lain. Betul ya? Setiap dari kita itu pasti diberi waktu yang sama oleh Tuhan 24 jam. Tidak ada yang lebih. Nah, yang jadi tantangan khusus bagi kita yang baru bergabung di bisnis ini, ataukah yang sudah bergabung cukup lama, apakah cukup berharga untuk menekuni usaha kita ini secara full heart dan full time? Ya, mohon dimaknai pengertian full time bukan berarti saya minta Anda keluar ya. Karena kalau Anda hari ini ingin keluar dari pekerjaan Anda, maka saya berikan satu parameter. Ya. Parameter Anda boleh keluar dari pekerjaan Anda, ini parameternya. Anda punya bisnis, Anda punya pekerjaan. Jadi, Anda dapat gaji, ya, kalau Anda punya bisnis lain, others, ya, Anda punya profit. Anda boleh fokus 100% 100 di bisnis ini jika Anda dapat komisi dan gaji Anda ini Anda tidak sentuh selama 12 bulan, 1 tahun penuh, dan Anda tetap tahan dan sabar, dan Anda hanya hidup dari komisi dari bisnis alian Anda, maka disitulah Anda boleh untuk resign. Misal, pekerjaan Anda gajinya 10 juta, ya, bisnis alian Anda income-nya 1 juta, dan Anda kepingin full time di alian karena Anda bermasalah dengan bos Anda jahat misalnya. Ya Anda hitung, bisa nggak tidak nyentuh gaji, ini Anda tabung selama setahun, berarti Anda punya uang 120 juta, dan setiap bulannya Anda hidup dari komisi. Bisa enggak? Kalau bisa, boleh Anda full time. Kalau enggak bisa, maka jangan menjadikan bisnis kita ini sebagai alibi atau sebagai alasan kenapa kita akhirnya tidak sukses. Saya sudah full time, enggak ada hasilnya. Ya, bukan begitu. Ya, dalam memaknainya, kalau Anda mau full time, maka Anda perlu lihat kondisi bisnis Anda hari ini. Oke, kembali ke tadi. Apakah Anda mengalokasikan waktu Anda di bisnis ini itu worth it nggak sih? Ya, worth it nggak? Bernilai nggak? Kemarin saya nemani tim saya, dan saya mendapatkan banyak sekali pelajaran yang berharga. Saya kenalan dengan seorang pengusaha yang usianya sekarang sudah 53 tahun. Dia punya usaha di tempat strategis di Surabaya, sebuah supplier untuk produk-produk kebutuhan bahan-bahan elektronik. Omsetnya ya sudah miliaran setiap bulannya. Dia salah satu penjual yang paling sukses di kawasan itu. Dia memulai karirnya tanpa modal. Naik motor hanya modal semangat. Saat dia muda, karena dia punya cita-cita ingin merawat orang tuanya, maka dia mengabaikan yang namanya sekolah dan dia mulai fokus menjalankan usaha. Dia mulai mengenal yang namanya hutang. Karena bisnis tanpa hutang adalah suatu hal yang tidak mungkin. Setelah dia dapat hutang, dia mulai belajar tentang pembukuan. Mulai nyatet. Ya cukup rumit. Setelah itu dia mulai butuh manajemen. Karena omsetnya terus meningkat. Dia mulai nambah manpower untuk sistem delegasi. Dia mulai belajar
tentang bahwa ada karyawan itu yang loyal, ada yang tidak. Dan dia mulai paham tentang konsep berbagi untung. Jadi antara pemodal dengan pekerja. Ada prosentase, ada bagi hasil. Menurut Anda, kalau dari zaman sekarang, orang kerjasama bisnis, prosentase antara pemodal dengan pekerja, lebih banyak pemodal atau lebih banyak pekerja? Ada nggak pekerjanya dapat prosentase lebih banyak dari pemodal? Nggak ada, ya. Kenapa? Karena yang paling langka adalah cash on hand-nya ini nggak punya. Jadi, dia bekerja untuk orang itu. Nah, dia mulai paham tentang konsep mengembangkan sebuah relasi dan pentingnya membangun hubungan jangka panjang. Dia mulai belajar bagaimana pinter menjaga hubungan, bayar hutang tidak boleh telat, hubungan sama orang bank itu harus bagus gitu ya. Sehingga akhirnya sejak umur 20 tahun sampai umur 53, lebih dari 33 tahun, apa yang dia simpulkan? Yang pertama, bahwa ketika dia bekerja sama dengan para pemodal selama 9 tahun terakhir itu telah memberikan untung 20% setiap kali dia setor. Yang kedua, mereka yang memberikan keuntungan tanpa bekerja tadi tidak mengenal yang namanya loyalitas. Karena para pemodal ini fokusnya adalah jika profit usahanya turun, maka tidak ada lagi persahabatan di situ. Yang kedua, jika ada usaha lain yang lebih untung, maka uang tidak akan mengalir ke orang itu tadi. Meskipun di kondisi corona kayak begini, dia sudah berjuang sedemikian rupa, dan hubungan sudah terjalin sedemikian lama sekali. Tidak ada lagi yang namanya loyalitas. Uang hanya mengenal tuannya yang memberikan profit. Banyak nggak teman-teman dalam kondisi saat ini, orang mengalami penurunan bahkan kebangkrutan? Banyak ya. Dan ketika dia sudah terlanjur punya stok yang sangat besar, dia punya tanggungan hutang yang harus dia selesaikan dan punya sedikit aset yang dia jaga, dan sewaktu-waktu kondisi ini bisa berubah. Mari Anda lihat bagaimana kondisi bos Anda hari ini masing-masing. Kalau bos Anda sendiri juga mengalami hal yang sama karena faktor corona, maka dia juga tidak ada loyalitas kepada Anda, karena sehebat apapun seorang karyawan, seloyal apapun seorang karyawan, manakala perusahaannya sudah tidak mampu lagi beroperasional, maka Anda harus memulai lagi dari awal. Dan dia hanya mengandalkan dua hal. Yang pertama, mengandalkan usahanya yang mudah-mudahan tidak mengalami disruption. Disruption tahu ya? Mengalami penghapusan karena tren teknologi sekarang berkembang. Ya, Anda tahu ya, kalau dulu orang beli mobil itu bisa harus lewat showroom, sekarang orang beli mobil cukup pakai aplikasi. Ya. Yang kedua, dia mengandalkan kepada kesehatannya. Mudah-mudahan dia masih tetap sehat di umur 53 tahun yang sudah tidak muda lagi. Oleh karena itu teman-teman, apakah kita akan worth it nggak menjalankan usaha ini? Saya bersyukur saat malam itu, ya, saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan berkali-kali. Meskipun rambut saya putih ya, ini putih akibat bisnis konvensional di masa yang lalu yang pernah saya bangun. Semua teman-teman yang satu angkatan dengan saya, mukanya cenderung menua, tidak happy, tidak tenang. Di Allian, saya bersyukur meskipun omsetnya mengalami stagnasi, kalau tahun kemarin itu 15 miliar, sekarang 15 miliar, tetapi income-nya naik. Yang kedua, saya tidak pakai modal. Saya tidak perlu pakai pinjaman. Punya penghasilan 1 miliar 1 tahun, tanpa modal, tanpa risiko, tanpa Anda harus menjatuhkan seseorang, dan Anda tanpa harus khawatir akan
dijatuhkan oleh orang lain, saya rasa bukankah itu sesuatu hal yang something ya?